Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang terberat bagi Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, bahwa di Madinah ada satu model masyarakat yang tidak ditemukan oleh Nabi di Mekah. Di Mekah hanya dua saja model masyarakat, ada yang beriman dan ada yang kafir. Dan tidak ada orang Mekah itu pandai bermuka dua. Kalau masuk Islam ya mereka Islam, kalau tidak ya mereka memang tidak mau berpura-pura berada di barisan Nabi SAW. Jadi pepatah mereka itu lazim indahu wahid kalam. Kalau iyo, kalau indah, itu bahasa kita ini. Namun ketika Nabi berada di Madinah, ada kategori masyarakat ketiga. Dan ini dijelaskan di dalam surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah. Nah, misalkan di dalam surat Al-Baqarah turun di Madinah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 ayat pertama tentang orang beriman dan bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah uraikan ciri-ciri orang bertakwa tersebut di 5 ayat pertama. Setelah itu Allah uraikan pula 2 ayat berikutnya tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang yang dinasehati atau tidak, didakwahi atau tidak, itu sudah sama saja, karena Allah sudah kunci hati mereka. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Hati mereka, lisan mereka, pendengaran mereka, mata mereka sudah tidak bisa lagi membaca hidayah. Ini 2 ayat yang menjelaskan tentang orang kafir. Nah, setelah Allah jelaskan orang beriman, kemudian orang kafir, ternyata ada kategori masyarakat ketiga. Dan ini disebut dengan kategori orang-orang munafik. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, uraiannya panjang sekali. Kalau orang kafir 2 ayat saja cukup, ini orang munafik 2 halaman. Allah Subhanahu wa taala uraikan, wa minan nas, di antara 2 model manusia ini, ada orang beriman, ada orang kafir. Ada kategori yang ketiga. Siapa itu? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Orang yang mengaku pula mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka ini tidak beriman. Ini yang susah Bapak Ibu rahmati Allah. Mereka ada di barisan kaum muslimin, ikut beriman seperti yang lain, ikut mengaji seperti yang lain, tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka itu aslinya tak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ini sebenarnya ingin mengecoh, ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi sebenarnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, masalahnya mereka tidak sadar. Nah, hadirin rahimakumullah, ada satu surat juga yang membahas tentang orang munafik. Surat ke-63 di dalam Al-Quran atau surat Al-Munafiqun. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang tersebut. Idza ja'akal munafiqun, ketika datang orang-orang munafik itu kepada engkau wahai Muhammad, apa katanya? Qalu innaka la rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh adalah rasul utusan Allah. Apa jawab Allah Bapak Ibu? Wallahu yashhadu innaka la rasul. Allah juga mengetahui kok kalau engkau itu juga rasul utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik sungguh mereka ini adalah para pendusta. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu jawaban Allah terhadap pengakuan orang-orang munafik. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang susahnya Nabi SAW, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan status keimanan mereka itu sebagai topeng saja, alibi mereka saja. Padahal sebenarnya yang mereka inginkan adalah fasaddu an sabilillah. Mereka ingin menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh dalam selimut. Nah, ini yang
Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang susahnya Nabi SAW ketika sampai di Madinah. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka ada satu cara Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya supaya barisan kaum muslimin ini dibersihkan dari orang-orang munafik. Dan ini luar biasa, tidak terduga bagaimana cara Allah menolong nabinya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita baca sejarah, dari 36 kali Nabi berperang, Bapak Ibu, ternyata ada 2 kali Nabi yang kalah. Ada 2 kali Nabi kalah, yaitu pertama di perang Uhud, yang kedua di perang Hunain. Ini menjadi pembahasan yang menarik. Orang sebagian bertanya, kok bisa Nabi kalah? Apakah Nabi tidak ditolong oleh Allah? Tidak mungkin. Nabi pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kok masih kalah kan gitu? Apakah tidak mengakui pertolongan Allah ini? Nah, ini juga bahaya pertanyaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, pasti ada hikmah besar kenapa Nabi kalah di perang Uhud. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu alasannya adalah karena ketika perang Uhud banyak sekali orang-orang munafik ikut bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, dari 1.200 pasukan kaum muslimin, itu 400 diantaranya balik kanan, tidak jadi ikut berperang akibat provokasi dari orang-orang munafik ini. Bayangkan jumlah 1/3 balik kanan, maka orang yang tinggal juga kena beban mental, Bapak Ibu. Kemudian tinggal 800. Nah, ini luar biasanya. Kemudian di antara 800 itu juga masih ada orang-orang munafik di sana. Dan kemudian Allah berikan kekalahan di perang Uhud. Maka orang-orang munafik ketika itu langsung pergi meninggalkan Nabi SAW. Oh, kok kalah gitu. Karena mereka, tujuan mereka ikut berperang itu sekedar untuk mencari dunia. Jadi Nabi SAW sebelumnya menang dalam perang Badar. Dan perperangan Badar ini Bapak Ibu itu sangat banyak sekali Nabi mendapatkan harta dari sana. Ada orang yang kalau kita kalkulasikan sekarang lebih 100 miliar. Itu bisa terbangun rumah, bisa terbeli kendaraan dan segala macamnya. Jadi banyak sekali orang-orang munafik yang ingin harta ikut bergabung bersama Nabi di perang Uhud. Ternyata kalah. Maka orang-orang munafik ini balik kanan dan bersihlah barisan Nabi dari orang-orang munafik. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dengan Allah berikan kekalahan. Yang terpenting Bapak Ibu, kita itu berprasangka baik saja kepada Allah terlebih dahulu. Ada Allah berikan kita sakit, Allah berikan kita jatuh dalam urusan ekonomi, mungkin berprasangka baik kepada Allah. Siapa tahu Allah ingin membersihkan kita. Sama seperti penyakit Bapak Ibu ya, sesungguhnya penyakit itu membersihkan orangnya dari dosa. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi dibersihkan dari orang-orang munafik karena berbahaya, hadirin rahimakumullah. Dan kaidahnya para ulama kita, di mana ada Yahudi, di situ pasti ada orang munafik. Di Mekah tidak ada Yahudi, tapi di Madinah orang-orang Yahudi datang ke Madinah mengikuti petunjuk dari kitab Taurat mereka. Memang ada petunjuk dari Taurat untuk mengikuti Nabi akhir zaman. Disuruh mereka untuk mencari Nabi akhir zaman dan ditunjukkan tempatnya. Kalau nanti Nabi akhir zaman ini muncul, mereka disuruh beriman, disuruh mengikut kepada Nabi dan berperang bersama Nabi, bahkan mati bersama Nabi. Cuma masalahnya Nabi yang keluar ternyata dari bangsa Arab. Menurut literasi mereka, dari zaman Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, terus Nabi turun dari bangsa mereka. Kok sekali ini melenceng dari bangsa Arab? Jadi mereka menolak untuk beriman. Nah itulah asal muasalnya kenapa orang Yahudi ada di Madinah. Dan orang-orang Yahudi selalu melahirkan orang munafik. Hari ini apakah ada orang munafik di tengah-tengah kita? Jelas pasti ada Bapak Ibu rahmat Allah. Karena sistem ekonomi kita hari ini dikuasai Yahudi. Politik kita hari ini dimainkan oleh Yahudi. Seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini, apa yang tidak dimasuki Yahudi hari ini? Dan lahirlah masyarakat-masyarakat munafik.
orang yang hanya beragama untuk mencari dunia, hadir. Maka ini yang Nabi bisa dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arid 'an man tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Wahai Muhammad, berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka itu. Siapa itu? Wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Mereka yang ikut dengan engkau hanya sekadar untuk cari dunia saja, untuk cari hidup saja. Tinggalkan mereka itu. Mereka sebenarnya adalah kategori orang-orang yang munafik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang berbahaya sekali lagi di barisan kaum muslimin. Dan disebutkan di dalam surat An-Nisa bahwa tempat bagi orang-orang munafik ini lebih rendah lagi di akhirat dibandingkan orang kafir. Kalau ada orang kafir dimasukkan ke neraka, tapi orang-orang munafik disebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak-kerak terdalam neraka. Neraka yang paling bawah itu tempat bagi orang-orang munafik, karena mereka menghancurkan Islam dari dalam. Walaupun para ulama membagi dua, Bapak Ibu, ada munafik yang bersifat i'tiqadi, munafik yang memang tujuannya masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam. Ada yang bersifat munafik amali, amal orang munafik itu ada, cuma ya dia disadari atau tidak sebenarnya dia juga menghancurkan Islam. Nah, munafik i'tiqadi ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mungkin pernah teringat bagi kita salah satu tokoh legendaris, ya, yaitu Profesor Dr. Snodgrain, orang Belanda, masuk Islam, tinggal di Nusantara ini selama 37 tahun untuk meneliti, mendalami bagaimana Islam. Dan setelah dia pulang ke negerinya, ke Belanda, dia menyusun satu buku penelitian yang dia berikan judul yaitu The Islam Militant, atau dalam bahasa Arab Al-Islam As-Sawri, semacam rekomendasi bagaimana menghancurkan Islam di Asia Pasifik. Itulah Snodgrain tadi. 37 tahun menyamar jadi orang Islam, melihat bagaimana Islam, naik haji ke Mekah, ganti nama menjadi Abdul Fattah, jadi kiai, jadi ustaz. Sebenarnya ini 3 orang, yang 2 masuk Islam betulan, yang 1 ini Snodgrain berhasil 37 tahun mengelabui umat Islam, pulang dan menyusun bagaimana strategi menghancurkan Islam di Asia Pasifik. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang disebut munafik i'tiqadi, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Dan hadirin rahimakumullah, kalau kita mau jujur berbicara tentang sejarah, hadirin, datang orang-orang penjajah dari Belanda, dari Portugis, dari Jepang. Sebenarnya jumlah penjajah yang datang ke Nusantara ini tidak banyak sebenarnya. Yang banyak itu adalah, kalau bahasa Jawanya, londo ireng, orang-orang munafik yang bergabung bersama orang-orang Barat menjajah bangsanya sendiri. Ini yang banyak sebenarnya. Mari kita lihat foto-foto sejarah itu. Yang banyak ternyata orang-orang munafik bergabung dengan penjajah. Dan ini yang lebih berat, yaitu melawan bangsa sendiri. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau datang ke University of Leiden di Belanda, di sana dipajang satu sertifikat lengkap rinci sekali yang berjudul tentang sertifikat istilahnya itu Rodia, sertifikat de Rodia, semacam kwitansi pembayaran untuk gaji orang-orang yang bekerja rodi. Mari kita baca sejarah secara jujur, hadirin. Ternyata VOC membayar gaji para pekerja rodi, hadirin. Jadi rodi itu bukan kerja paksa menurut versi orang-orang Belanda. Jadi VOC membayar gaji sekian gulden dibayarkan untuk para pekerja rodi. Tapi ternyata uang yang dibayarkan tersebut kepada mandor, orang-orang pribumi tentu saja, tidak pernah sampai kepada pekerja. Jadi kalau boleh saya mengatakan, hadirin, mohon maaf sekali lagi, korupsi itu adalah warisan leluhur kita. Korupsi yang hari ini berkembang gila-gilaan, ugal-ugalan orang hari ini, hadirin, dalam masalah korupsi sampai 271 triliun itu. Sebenarnya nenek moyang kita dahulu juga seperti itu kelakuannya. VOC membayar pekerja, ini sekian gulden kasih kepada pekerja, tapi tidak pernah diberikan oleh mandor-mandor tersebut.
Mereka menyiksa, memaksa orang bekerja. Begitu juga zaman Jepang, Romusa. Sebenarnya mereka dibayar tapi tak pernah diberikan gaji tersebut. Dan hadirin rahimakumullah, ini luar biasa ya. Orang-orang yang mencari dunia, mereka mengelabui kaum muslimin dan menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun. Kemudian diberikan pula satu isyarat kepada kita Bapak tentang bagaimana hati orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Yang mana penyakit ini tidak bisa diobati ke dokter Bapak Ibu. Mohon maaf saja. Datang Bapak Ibu ke dokter mengobati penyakit ini. Nama penyakitnya hasad. Kalau bahasa awalnya busuk hati. Tanyakanlah kepada dokter. Bisa apa dokter mengobati busuk hati? Tidak bisa. Itu adalah satu sifat orang munafik. Tak terdeteksi Bapak Ibu. Ada hasad, kedengkian di hati mereka kepada kaum muslimin. Fazalahumullahu marada. Nanti penyakit ini akan terus bertambah menjadi kebencian. Itu yang berkembang di hati mereka. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, salah satu sifatnya disebutkan juga di sini. Tanda-tandanya adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika mereka dikasih nasihat, ada itu kerja Pak, itu bebayung, ini membuat bencana, ini merusak segala macam. Apa jawabannya? Qalu innama nahnu muslihun. Kami membuat perbaikan. Orang yang tidak menerima nasihat. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang anti kritik hari ini. Mengkritik pemerintah disamakan dengan memberontak kepada pemerintah. Ini dua hal yang berbeda. Banyak orang hari ini bukan anti pemerintah. Justru dia mengkritik pemerintah, tujuannya adalah mengoreksi, membuat perbaikan. Tapi ciri-ciri orang munafik tidak menerima dikritik. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita tidak mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah? PP nomor 28 tahun 2024 ini. Anak-anak sekolah kita usia 15 tahun sampai 18 tahun dibagikan alat kontrasepsi, kondom. Karena iyo kerja Bapak Ibu. Satu sisi seakan dilegalkan pergaulan bebas. Di satu sisi ada undang-undang, perubahan undang-undang perkawinan. Sekarang sudah ditetapkan. Tanyakan kepada KUA Bapak Ibu, bahwa usia perkawinan sekarang diperpanjang menjadi 19 tahun. Satu sisi pernikahan diperlama, di satu sisi lagi pergaulan bebas difasilitasi. Apa namanya seperti ini? Boleh tidak kita mengkritik kebijakan pemerintah? Ya boleh. Tentu saja boleh, kita di negara demokrasi. Dan hadirin rahimakumullah, ini tidak bisa disamakan dengan anti pemerintah atau ditafsirkan ini memberontak kepada pemerintah. Sama sekali tidak. Dan hadirin rahimakumullah, ini yang harus kita fahami, bahwa di dalam Islam banyak sekali para sahabat mengkritik pemerintah, memberikan masukan, memberikan saran kepada pemerintah, begini sebaiknya pengelolaan negara, begini sebaiknya menetapkan kebijakan. Dan itu hal-hal yang boleh-boleh saja hadirin rahimakumullah. Dan ini yang harus kita fahami, bahwa ya, negara kita ini harus turut andil peran kita masing-masing dalam membangun bangsa kita ini. Kita mencintai tanah kelahiran kita ini, mencintai bangsa kita ini. Maka kita juga tidak boleh membiarkan ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang ingin merusak kehidupan berbangsa bernegara kita ini, merusak kerukunan umat beragama kita ini. Dan itu adalah salah satu yang ingin dikritik oleh para alim ulama. Itu kajian kita pada zuhur kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.